أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. قال الشارح حفظه الله: ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دين الله، هذا دين الناس الذي أحدثوه. Ya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa agama Islam itu bukanlah bikinan akal orang atau pendapatnya manusia. Maka kata pensyarahnya hafizahullah bahwa agama ini bukan istihsan, yaitu apa yang dianggap baik oleh orang tanpa dalil. Itulah arti istihsan. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, man istihsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu dengan akal tanpa dalil, maka dia telah bikin syariat baru. Jadi agama ini bukan bikinan akal manusia. Ini fa inna hadza laysa dinullah. Ini bukan agama Allah. Justru yang dibikin-bikin oleh akal manusia dan perasaan manusia, dinun nas, itulah agamanya manusia. Alladzi ahdathuhu, yang mereka bikin-bikin. Gitu ya. Amma dinullah azza wa jalla fa huwa alladzi syara'a. Adapun agama Allah ini Islam, itulah yang Allah syariatkan. Amma ma ra'ahu ar-rijal bi ara'ihim fa hadha laysa huwa dinullah. Adapun apa yang disimpulkan oleh akal manusia, yakni tanpa dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah, itu bukan agama Allah. Innama huwa dinu man ra'ah. Itu adalah agama orang yang melihatnya atau memiliki pikiran itu. Fala yunsab ila Allah min ad-din illa ma syara'ahu ala alisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah menurut lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma syara'ahu ghairuhu la yunsab ila Allah. Adapun yang dibikin-bikin oleh selain Allah, maka tidak tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Wa inna ma yunsabu ila man syara'ah. Tapi dinisbatkan kepada yang bikin-bikin itu. Allahu bari' minhum, dan Allah berlepas diri dari agama itu. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Asy-Syura ayat 21. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang memberikan syariat sendiri untuk mereka dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi ya ikhwani, bahwa agama Islam ini agama dalil. Fungsi akal adalah memahami dalil. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan panca indera yang lain seperti mata untuk apa? Membaca dalil, membaca ilmu. Pendengaran untuk mendengarkan ilmu. Allah Azza wa Jalla memberi kita akal supaya kita memahami apa? Al-Quran dan hadis. Ya. Namun akal itu tidak bisa berdiri sendiri dalam menyimpulkan agama. Tidak bisa. Akal bikin penjelasan tentang ghaib, masalah yang ghaib, tanpa Quran dan Sunnah nggak bisa. Begitulah jamaah sekalian.
Makanya kata Imam Al-Izz bin Abdul Salam Al-Izz Al-Hanafi, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah menyatakan akal itu dibandingkan dengan wahyu itu seperti budak dengan tuan. Yang namanya budak harus apa? Nurut dengan tuannya. Begitu pula akal, jika ingin selamat harus tunduk kepada wahyu. Karena akal manusia mahdud, terbatas. Ya. Kalau misalnya akal dijadikan sandaran dalam menyimpulkan agama tanpa dalil, pertanyaannya, akal siapa yang mau dipakai? Tidak ada. Begitu ya. Maka agama Islam ini dari Allah, dari di atas langit Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh orang seenaknya ngarang-ngarang sendiri dalam agama ini. Menurut saya, itu nggak pakai dalil sudah itu. Menurut hemat saya, menurut perasaan saya, ini sudah ini masuk kategori istihsan tanpa dalil, menganggap baik sesuatu tanpa dalil, atau menganggap buruk sesuatu tanpa dalil. Nah, itu terlarang dalam agama Islam. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa ilmuhu indallah wa inda rasul. Iya. Jadi ilmu Islam ini dari sisi Allah dan dari Rasulullah. Qala syarih hafizahullah, umuruddin tauqifiyah. La budda min al-adillati 'anillahi wa rasulih fi umuriddin. Yutaqayyadu bima jaa fil kitab wa sunnah min umuriddin. Ya, jadi urusan agama ini tauqifiyah, yakni harus berdasarkan dalil. La budda min al-adillah, harus ada dalil dari Allah dan Rasulnya, ini Quran dan hadis dalam urusan agama Islam yang terikat dengan apa yang ada dalam Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan Sunnah, yakni hadis. Min umuriddin, dalam perkara agama ini. Wa tutrukul muhdatsat wal bid'ah allati ma anzalallahu biha min sultan. Sedangkan perkara yang muhdatsat, yang dikarang-karang oleh manusia, dan bid'ah-bid'ah, maka harus ditinggalkan karena tidak ada dalilnya. Ya, dengan perkara-perkara yang dikarang-karang itu dalam agama. In kana ahluha yarawna hadina, walaupun pelakunya yang mengamalkan bid'ah itu menganggap bahwa apa yang dilakukan itu bagian daripada agama. Yataqarrabuna ila Allah biha. Kadang mereka melakukan bid'ah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan bid'ah. Fa nahnu la naltafitu ilaiha, maka kita tidak akan menoleh kepada bid'ah-bid'ah itu. Wala nu'minu biha, dan kita tidak akan beriman dengan bid'ah-bid'ah itu. Itu jamaah sekalian. Lianna din Allah ma syara'ah huwa wa rasul. Sebab agama Allah apa yang Allah syariatkan dan yang disyariatkan oleh Rasulullah. Lianna din mabni 'ala al-'ilm. Iya, ini ya kawan. Karena agama Islam ini dibangun di atas ilmu alladzi jaa'a min 'indillahi wa rasul, yang datang dari Allah, dari sisi Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Makanya kata Ibnu Qayyim, ilmu huwa qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabi bila tamwih. Dalam nuniyahnya beliau mengatakan ilmu itu, ini agama itu adalah firman-firman Allah, Al-Quran. Kemudian sabda-sabda Rasulullah, yakni hadis. Kemudian
perkataan sahabat dengan dalil yang tidak ada tipuan di dalamnya. Ini hadisnya sahih sanadnya. Itulah ilmu ya kawan. Kemudian wala tattabi ahwa'an nas. Jangan kamu ikuti hawa nafsu manusia. Wa ara'an nas, pendapat orang. Jangan diikuti. Kalau ingin selamat, ikuti Quran dan Sunnah. Wa mustahsanuhum, dan apa yang mereka anggap baik tanpa dalil, jangan diikuti. Wa tatabu alaih, dan apa-apa yang orang-orang, walaupun orang banyak mengikuti orang itu, kita jangan ikut-ikutan. Wa laysa lahu asl, sebab tidak ada dalil fi kitabillah, dalam Al-Quran atau sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Orang siapa yang mengarang-arang dalam urusan agama ini yang itu bukan bagian daripada agama ini, maka amalan itu yang dikarang-karang itu tertolak. Wa fi riwayah, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Orang siapa beramal suatu amalan yang itu tidak ada perintah dari kami, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, yang dikarang-karang oleh manusia dalam agama itu bid'ah, disebut oleh Nabi kulluha dhalalah, kullu bid'atin dhalalah, bahwa semua bid'ah itu sesat. Kemudian kata ulama ya, seperti Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam yang dinukil oleh Syekh Ali dalam ilmu usul bid'ah, bid'ah dhalalah itu terbagi dua. Ada yang hakikiyah, ada yang idhofiyah. Itu sudah pernah kita bahas kapan ya? Di Firqatun Najiyah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Iya. Jadi bid'ah dhalalah itu ada dua. Ada yang hakikiyah, maksudnya adalah bid'ah yang sama sekali nggak ada dalil, wala Quran wala Sunnah. Contohnya misalnya keyakinan orang Syiah yang mengatakan bahwa Jibril keliru menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, harusnya kepada Ali. Itu orang Syiah mengatakan begitu. Itu nggak ada dalilnya ya kawan. Mana ada dalilnya itu? Mengatakan bahwasanya yang berhak mendapatkan wahyu itu Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad. Gak ada dalilnya itu. Orang Syiah ngomong kayak gitu. Banyak yang sama sekali gak ada dalilnya. Itu banyak sekali, baik dalam keyakinan atau ucapan dan perbuatan. Yang kedua, bid'ah idhofiyah. Itu bid'ah yang asal usulnya ada dalil, tapi dari sisi bilangannya nggak ada dalil, atau penentuan waktunya dan tempatnya nggak ada dalil. Ini bid'ah juga. Contohnya ada orang menegakkan namanya salat raghaib, yaitu dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, dan jumlahnya 12 rakaat. Salat sunnah malam itu memang ada dalilnya, tapi penentuan waktunya dikhususkan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Dua, jumlahnya 12 rakaat, itu juga nggak ada dalilnya. Nah ini penting ya, karena banyak orang ketika melakukan misalnya zikrul jama'i, zikir secara berjamaah, ketika diingatkan
Bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa dia bilang? Zikir ada dalilnya. Fadhkuruni adhkurukum. Udhkurullaha dzikran katsir. Apa jawaban antum? Kaifiyat, cara berzikir secara berjamaah itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah para sahabat. Rasulullah SAW kalau berzikir itu sendiri-sendiri. Nah ini harus paham antum ya. Salawat ada dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi tentang kaifiyat, cara atau sifat mengucapkan salawat, orang bikin-bikin sendiri. Ada salawat nariyah, ada salawat apalagi al-fatih, ada salawat apalagi banyak, sampai ada mafia salawat. Wah, mafia ya. Na'udzubillahi minal bid'ah wad dhalal. Banyak sekali orang menisbatkan kepada salawat. Ternyata itu tidak pernah, cara yang mereka ucapkan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Baik. Kemudian bid'ah terbagi dua, ditinjau dari apakah dia murtad apa enggak. Itu ada dua macam. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah mukaffirah, yakni bid'ah yang apabila orang itu melakukannya maka dia keluar dari Islam. Seperti bid'ahnya orang-orang Rafidhah yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin sudah berkurang. Nah, itu ucapan itu murtad sudah. Karena mengingkari ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Berarti mereka mendustakan ayat ini. Nah, itu bid'ah mukaffirah. Ada lagi bid'ah mufassiqah. Itu yang tidak sampai murtad, tapi mufassiqah, fasik, dan masuk kategori al-kabair, dosa besar. Ada lagi ulama mengatakan, sebagaimana dalam kitab ilmu usul bid'ah, bahwa ada juga bid'ah yang makruhah. Jadi bid'ah itu bertingkat-tingkat. Semuanya dhalalah. Tapi ada yang makruhah, ada yang begitulah, bertingkat-tingkat ya. Semuanya haram. Falladhi yuridu an yakuna 'amalu salihan mufida fa'alaihi bi amrayn. Orang-orang yang ingin agar amalnya saleh, yakni diterima oleh Allah dan bermanfaat di akhirat, maka adalah dia melakukan dua hal dalam setiap ibadah dan amal, yaitu al-amru al-awwal ikhlasu dinihi lillahi minasy-syirk, yaitu memurnikan amalnya untuk Allah, ya, bersih dari syirik, murni ingin Allah meridhoinya. Dua, al-amru tsani, yang kedua, ittiba'u sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhlasuha minal bid'ah, dan dia membersihkan amalnya dari bid'ah dan muhdatsat yang dikarang-karang. Itu jemaah sekalian. Wa sayajidu al-insanu mukhalafat fil aqidah. Ya, manusia yang mengerti sunnah ini, dia akan mendapati banyak orang yang menyelisihi akidah, menyelisihi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti akidahnya orang Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Jabriyah, Qadariyah, Jahmiyah, apa lagi ya? Banyak
Akidah yang menyimpang itu banyak sekali. Menurut catatan PBB, agama di dunia ada 1000 lebih. 1000 lebih. Islam salah satu di antara. Allah musta'an. Ya. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah beri hidayah kita kepada Islam. Wa mukhalafatil ibadat katsir. Begitu pula banyak orang yang menyelisihi Rasulullah dalam ibadah. Banyak sekali. An-nasu lahum ahwa. Manusia itu punya hawa nafsu. Wa lahum raghabat. Mereka punya keinginan-keinginan. Wa lahum ara, dan mereka punya pandangan-pandangan masing-masing. Wa lahum turb, mereka memiliki tarekat-tarekat sendiri. Fa nahnu la nattabi'un nas. Kita tidak mengikuti manusia. Bal na'ridu ma 'alaihi an-nas 'ala al-kitab was sunnah. Tapi kita bandingkan apa yang ada pada manusia, kita bandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Fama wafaqal kitab was sunnah fa huwa haq. Apabila sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka itu benar. Wa ma khalafahuma fa huwa batil. Apabila menyelisihi Quran dan sunnah, maka dia batil. Qauluhu fala tattabi' syai'an bihawak. Maka jangan kamu mengikuti sedikit pun dalam agama ini. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu. Kata penulis rahimahullah. Kemudian diterangkan di sini oleh penulis hafizahullah, la tattabi' syai'an bihawa wa raghbatik. Jangan kamu ikuti sedikit pun dalam masalah agama ini dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginanmu yang kamu sukai. Allah Ta'ala berfirman mencela orang-orang Nasrani, mencela kafir Quraisy, iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka perasaan mereka, wa ma tahwal anfus, dan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Walakin yakunu hawaka wa raghbatuk tabi'ina lima ja'a 'anillahi wa rasul. Akan tapi hawa nafsumu dan keinginanmu harus tunduk kepada apa yang ada dari Allah dan Rasulnya. Tundukkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fala tahwa illa ma ja'anillah. Jangan kamu mengikuti, menginginkan kecuali apa yang dari Allah dan Rasulnya. Wala targhab illa fima ja'anillahi wa rasul. Jangan kamu menginginkan yang kamu suka kecuali apa yang ada pada apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Hadza huwa sabilun najat. Inilah jalan keselamatan. Idza taba'ta hawaka sirta min alladziina ittaba'u ahwa'ahum. Jika kau mengikuti hawa nafsumu, berarti kau termasuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Walam yattabi'ul wahya, sehingga mereka tidak mengikuti wahyu al-munazzal yang diturunkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa illam yastajibu lak fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka, ini orang-orang kafir dan musyrik, tidak menerima panggilanmu, dakwahmu, ketahuilah bahwasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawah bi ghairi hudan min Allah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Nah, di sini menunjukkan ya ikhwan bahwa manusia terbagi dua saja. Manusia di dunia ini sebenarnya terbagi dua kelompok. Kelompok yang mengikuti Allah dan Rasulnya, ya, mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Fariqun hada wa fariqun haqqat alaihim ad-dhalal. Sebagian kelompok mendapatkan hidayah karena mengikuti Allah dan Rasulnya, dan sebagian mengikuti berhak mendapatkan kesesatan. Jadi manusia terbagi dua saja sebenarnya. Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Sebagian di surga, sebagian yang lain di neraka. Karena Allah menciptakan di akhirat itu cuma dua tempat, surga atau neraka.
Surga bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk, neraka bagi orang-orang yang menolak petunjuk. Jangan sampai salah pilih. Ya, ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Nah, perhatikan ya, kawan. Sungguh Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Yani musyrik. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Ya. Itulah ya, kawan. Jadi salah satu penghalang hidayah al-dhulm. Wa a'dhamud dhulmi, dan kedoliman yang paling besar adalah syirik. Allah Azza wa Jalla menjelaskan Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Wa qala ta'ala fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumlah mereka, wahai Nabi, di antara mereka dengan wahyu yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq. Kemudian kau tinggalkan apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Itu jamaah sekalian. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau wahai Nabi di atas syariat minal amr, dari perintah-perintah, dari perintah Allah. Maka ikutilah itu syariat. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lam. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu tentang syariat Allah. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Mereka tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Innadh dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang zalim itu saling memberikan loyalitas kepada sesama mereka. Allahu waliyul muttaqin. Allah lah pelindungnya orang yang bertakwa. Allah menja'alna minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Fa'anta baina amrayn. Perhatikan ya, kalimat dari Syekh Shalih Al-Fauzan menyimpulkan ayat-ayat yang beliau sampaikan, beliau tulis. Ini sebenarnya ceramah terus ditulis sama muridnya, dicetak. Kata beliau, perhatikan, kau di antara dua perintah, dua perkara. Imma an tattabi' din as-sahih. Yang pertama, kau mengikuti agama yang sahih, yaitu Islam, landasannya dari Allah dan Rasulnya, Quran Sunnah. Wa imma an tattabi' al-hawa, atau kau mengikuti hawa nafsu. La thalitha lahu. Tidak ada yang ketiga. Orang munafik sebenarnya mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka pura-pura Islam. Itu jamaah sekalian. Qauluhu fatamruqu minad din atau fatamruqa minad din fatakhruja minal Islam. Jadi kalau kau mengikuti hawa nafsu, kau mengikuti hawa nafsumu dan tidak mengikuti wahyu, maka kau akan keluar dari agama, keluar dari Islam. Kalimat tamruq, ya, itu seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Man ittaba hawah, orang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, fa innahu yamruqu minad din, dia akan lepas dari agama, walau 'alal madal ba'id, walaupun itu nanti waktunya agak lama. Jadi enggak sekarang. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, lama-lama dia akan keluar dari agama secara totalitas. Wal'iyadu billah. Awwalu syai'in yatasahhal fil mukhalafah wal hawa. Pertama-tama dia meremehkan mukhalafah, menentang, meremehkan penentangan terhadap Al-Quran dan Sunnah, wal hawa, dan meremehkan mengikuti hawa nafsu. Setelah itu, thumma yata'azzamu ittiba'ul hawa, kemudian semakin besar dia mengikuti hawa nafsunya itu, ila an yakhruja minad din,
sampai dia keluar dari agama. Fayasiru dinu hawahu, sehingga agamanya adalah hawa nafsu. Wallahi hak ya Pak. Apa kata Syekh ini? Dua Syekh ini, Imam Al-Barbahari dan juga pensyarahnya, bahwasanya kata ulama, al-ma'asi baridul kufur, perbuatan maksiat termasuk di dalamnya bid'ah dan mengikuti hawa nafsu, itu bisa mengantarkan kepada kekafiran, bisa mengantarkan kepada kekafiran. Nah, baik dia sadar atau enggak sadar. Dan di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yakni yang paling ditakuti oleh salafus saleh, bahwasanya dia mati dalam keadaan tidak ada Islam sama sekali dalam dirinya. Itu yang paling ditakutkan. Salafus saleh dan juga seluruh para nabi dan para rasul, yakhafuna ala anfusihim, mereka takut pada diri kalau jatuh ke dalam kesyirikan. Iya, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, wahai Rabb, jadikanlah kota Mekah ini kota yang aman, negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Kata ahli tafsir, man alladhi ya'manul bala ba'da Ibrahim, siapa yang merasa dirinya aman dari bencana syirik setelah Nabi Ibrahim? Illa jahil, kecuali orang jahil, dia merasa aman. Kadang-kadang ada orang bersenandung, ya Rasulullah aghithni atau aghithna, syirik itu. Jangan mengira itu kalimat yang ringan itu. Fahuwa indallahi azim, itu di sisi Allah sangat besar. Kau telah memanggil, meminta bantuan istighatsah kepada Rasulullah, dan orang meremehkan, tidak ada yang mengingkari. Awalnya meremehkan bid'ah seperti meremehkan kerikil, lama-lama jadi gunung dan sebesar bumi dosanya, bahkan lebih daripada itu. Allahumma sallim sallim, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan meremehkan bid'ah, karena ada sebagian dari mereka itu awalnya bid'ah yang mereka anggap ringan, lama-lama mereka baca setiap malam tertentu burdahnya Al-Busiri yang dihukumi oleh para ulama murtad, karena dalam buku itu dia mendudukkan Rasulullah pada derajat ketuhanan. Wallah, saya lihat sendiri mereka kalau datang ke masjid itu, jalan itu penuh parkiran sepeda motor. Banyak kan mereka tidak tahu arti apa yang mereka baca. Al-Busiri mengatakan dalam burdahnya itu, mali la aludu siwaka fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam. Bagaimana saya enggak bergantung kepadamu wahai Rasulullah? Ya, kau dermawan, menginfakkan semua yang ada di dunia dan di akhirat. Allah enggak dikasih bagian sama sekali dah. Semua diborong sama Rasulullah. Apakah Rasulullah memberi rezeki pada semua yang ada di dunia dan di akhirat? Jawabannya tidaklah. Allah yang kasih rezeki semua yang ada di dunia dan di akhirat. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang berjalan di bumi kecuali Allah yang menanggung rezeki orang itu, makhluk itu. Bukan Rasulullah, Allah yang nanggung. Tapi Al-Busiri mengatakan bahwa Rasulullah yang
menanggung rezeki makhluk yang ada di dunia dan di akhirat. Syirik hadza, terang-terangan itu. Syirik rububiyah. Kemudian wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan di antara ilmumu wahai Rasulullah, kau mengetahui apa yang tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Apakah Rasulullah tahu yang ada di Lauhil Mahfuz? Gak tahu. Mereka itu ribuan yang baca itu. Apa enggak ngeri antum? Benar apa kata Syekh? Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, lama-lama dia akan keluar dari agama min ghairi an yash'urun, tanpa mereka sadari. Alahum uzur? Apa mereka uzur? Ada uzur di hadapan Allah? Tidak ada. Mereka dakwah tauhid di mana-mana, melarang syirik di mana-mana, dan mereka menuduh orang yang mengajak kepada tauhid dan melarang dari syirik dituduh macam-macam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa. Apakah kau melihat, wahai Nabi, kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dia, maka Allah sesatkan dia, ya, di atas ilmu. yakni mereka punya kitab seperti ahlul kitab itu punya Taurat wal Injil di tangan mereka, tapi Allah sesatkan mereka. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu, tidak mau mengikuti yang ada di dalam kitab yang mereka bawa. Kemudian wa'adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ih, maka Allah tutup pendengarannya, tidak bisa mendengar yang hak. Wa qalbih, dan hatinya ditutup, tidak bisa memahami yang hak. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan juga matanya ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Apa enggak ngeri antum ya? Menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Harusnya kan Allah yang jadi ilah, sesembahan. Ini hawa nafsu, dan dia tidak mengindahkan nasihat Al-Quran dan hadis. Fal hawa ilahun akhar, maka ada hawa nafsu itu menjadi sesembahan selain Allah. Walaysa syirku maqsurun ala ibadati sanam. Syirik itu bukan hanya dibatasi menyembah berhala, awil wathan, atau sanam itu patung, awil wathan itu berhala. Bal hunaka syai'un akhar, tapi ada lagi yang disembah oleh manusia, wa huwal hawa, hawa nafsu. Faqad la ya'budul insan wal asnam, kadang manusia tidak menyembah patung, wal asjar, tidak menyembah pohon, wal ahjar, dan tidak menyembah batu, wala ya'budul qubur, dan tidak menyembah kuburan. Lakin yattabi'u hawa, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya dia ikuti saja. Fahadha 'abdun li hawa, maka ini sama saja mengikuti hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari hawa nafsu yang ammar bisu, pagi dan sore. Allahumma alimul ghaib wa syahada fatir as-samawati wal rabb kulli syai' wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi aw syarakihi. Apa itu artinya? A'udzu billah, a'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsuku. Dan juga Nabi dalam khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina.
Kami berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari akibat buruk dosa-dosa yang kami lakukan. Itu jamaah sekalian. Jadi Nabi SAW berlindung kepada Allah dari hawa nafsu pagi dan sore. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan, dan dari keburukan syaitan, kejahatan syaitan, wa syirkihi, dan dari kesyirikan yang ditimbulkan dari syaitan. Dalam satu riwayat, wa syarakihi. Syarak itu artinya perangkap syaitan. Itu lebih umum daripada syirik. Fa'al insan an yahdhar, maka seorang manusia harus waspada. Wala yattabi illa ma wafaqa al-kitab was sunnah, dia tidak mengikuti kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Qauluhu fa innahu la hujjata lak, la hujjata lak, kata penulis rahimahullah, tidak ada alasan kamu di hadapan Allah. Kenapa? Faqad bayyana Rasulullah, karena Rasulullah sudah menerangkan sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya, apa? As-sunnah. As-sunnah sudah dibahas di awal, yaitu agama Islam yang hak. Wa awdaha li ashabi, dan Nabi sudah menjelaskan kepada para sahabatnya, la hujjata liman khalafa wattaba hawa, tidak ada alasan di hadapan Allah orang-orang yang menyelisihi Quran dan Sunnah kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Li'annahu dhalla ba'dal bayan, sebab dia sesat setelah ada penjelasan. Wa ba'dal ilm, dan setelah ilmu disampaikan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tahukah engkau orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sebagai ilahnya, sembahannya? Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah sesatkan dia ya ala ilm. Ini setelah ilmu itu disampaikan, dijelaskan, dia disesatkan oleh Allah. Ya Allah. Contohnya siapa ya Pak? Bel, fadhal ya. Ya, padahal dia berilmu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, famin fasadi ulama'ina, bukan dalam kitab ini apa? Iqtida' siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, famin fasadi ulama'ina fafihim atau fafihi syabahum min al-yahud, wa min fasadi juhala'ina fafihi syabahun bin Nasara. Ini perkataan yang masyhur dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan, di antara kerusakan dari ulama kita, ini dari kerusakan ulama umat Islam, ada di antara mereka yang mirip menyerupai Yahudi. Karena orang Yahudi itu tahu Taurat, tahu tentang Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengimani. Maka di antara kerusakan ulama kita ada yang mirip seperti Yahudi, tahu tapi tidak mengikuti. Antum tahu ya ikhwan, di zamannya Imam Ahmad rahimahullah, yang menyesatkan Imam Ahmad itu enggak tanggung-tanggung 70 qadhi, 70 hakim memvonis bahwa Imam Ahmad sesat. Qadhi, ajib, 70 bukan satu orang. Sekarang 70 qadhi itu mana namanya? Hilang dah. Yang muncul adalah Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bertahan dengan perkataan Quran kalamullah bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Itu
karena mengikuti yang hak. Sedangkan 70 qadhi itu takut ya dengan sultan. Akhirnya dia memvonis Imam Ahmad sesat. Ya, sekarang ini umat tidak tahu siapa nama-nama 70 orang itu qadhi. Umat hanya tahu Imam Ahmad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kata Syekhul Islam bin Taimiyah, di antara kerusakan dari orang awam umat Islam ada yang meniru Nasara, yaitu ya'maluna bila ilm, beramal tanpa ilmu, ngarang-ngarang sendiri. Ya, beribadah tapi ngarang-ngarang sendiri, saenake dhewe, tanpa dalil. Seperti orang Nasara, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa sebagai apa? Anak Tuhan atau Tuhan, tanpa dalil, gak pakai ilmu. Maka kita setiap hari berlindung kepada Allah dari dua kelompok ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang kau murkai, yaitu Yahudi, karena mereka tahu tapi tidak beriman, tahu tapi tidak mengamalkan. Waladdallin, dan bukan jalannya orang sesat, yaitu Nasara, karena mereka beragama tanpa ilmu, tanpa dalil. Maka kita ucapkan amin. Apa artinya amin? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Nah, ahlus siratul mustaqim, orang-orang yang mengikuti siratul mustaqim, yaitu yang beramal dengan ilmu dan yang mengamalkan ilmu. Itulah orang-orang yang di atas siratul mustaqim. Kalau Yahudi berilmu tanpa amal, kalau Nasara beramal tanpa ilmu. Ahlul Islam beramal dengan ilmu, landasannya ilmu, beriman atau beramal dengan ilmu. Ya, sampai di sini ya kawan, ingatkan saya halaman 32 pada ayat Al-Jathiyah ayat 23. Apa ada pertanyaan? Barangkali ada yang mau tanya. Hah? Kayaknya jelas ya penjelasan saya kan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.